Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama LK Sharing, Best Sharing for Lifelong Learning. Pada hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara membuat soal otomatis dengan Microsoft Excel. Ya, bagaimana cara membuat soal otomatis dengan Microsoft Excel? Nah, untuk soal yang akan kita bahas atau soal yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan pecahan. Ya, materi pecahan merupakan materi yang menurut kami cukup sulit untuk diajarkan kepada siswa-siswi. Namun kami percaya kepada guru-guru hebat di seluruh Indonesia dengan berbagai metode, model, dan strategi ataupun pendekatan. Materi ini akan lebih cepat dipahami oleh siswa dengan media konkret ataupun media lainnya yang tentunya dapat membantu memudahkan pemahaman konsep awal terkait pecahan. Nah, pada video kali ini selain membuat soal otomatis dengan Microsoft Excel, kita juga akan bagaimana sih membuat kunci jawabannya, dan apa saja istilah di dalam. Yuk kita langsung buka file Excel kita. Siap. Nah, di sini kami menggunakan Microsoft Excel 2013. Nah, terkait dengan materi pecahan dalam Microsoft Excel, kita akan mengenal lowest common multiple dan greatest common divisor. Apa istilah ini? Ya, ini adalah KPK dan ini adalah FPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Seperti diketahui bahwa konsep awal terkait dengan materi pecahan, peserta didik tentu saja akan mengenal dua istilah ini. Apa itu KPK dan apa itu FPB, dan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan ataupun lebih. Nah, dalam Microsoft Excel dikenal dengan lowest common multiple dan greatest common divisor, LCM and GCD. Oke. Nah, untuk membuat soalnya sangatlah mudah. Ya. Untuk membuat formatnya mudah sekali. Oke, kita diberi di sini nomor soal, oke. Dan di sini oke. Misal kita tulis di sini 3 dan di sini adalah 4. Sini 1 dan sini 2. Ya. Tentu saja Bapak Ibu guru hebat paham betul ya terkait dengan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Untuk membatasinya kita menggunakan garis di bawah pembilang ini. Nah, kita atur agar tampilannya lebih menarik ya. Kita beri jarak di sini agar bentuk pecahannya tidak seolah-olah seperti pecahan campuran ya. Bentuk-bentuk pecahan sendiri ada pecahan biasa, pecahan desimal, persen, dan campuran ya. Nah, di sini kita beri tanda operasi hitung, misalnya kita tanda plus, oke. Dan di sini kita beri sama dengan, oke. Dan di sini untuk jawabannya nanti ya. Nah, untuk membuat soalnya seperti ini ya, tampilan formatnya seperti ini ya. Tampilan format
soal pada Excel terkait dengan pecahan. Oke. Nah, untuk menentukan pecahan, ya tentu saja langkah-langkahnya K menjumlahkan atau mengurangi dua buah pecahan. Yang pertama tentu saja kita tentukan KPK dari penyebut, ya. KPK dari penyebut. Penyebut di sini 4 dan di sini adalah 2, ya. Nah, ini pembilangnya kita beri warna. Oke. Di sini kita beri warna. Tentukan KPK dari penyebut. Berarti KPK dari 4 dan 2. Ya, untuk Microsoft Excel sangat mudah menentukan KPK-nya, ya. LCM, dua bilangan itu kita dirumus seperti ini, ya. LCM C6, sel C6 dan E6. Oke, kita enter. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, betul ya? Nah, kemudian kita kalikan, tentukan bilangan yang menjadi perkalian dari penyebut tersebut, sehingga menjadi sebuah bilangan yang sama atau KPK-nya sama. Karena di sini 4, jadi perkalian 4 dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya 4. Oke, kita cukup bagi saja di 4 kali 1 dan 2, kita bagi lagi 4 bagi 2, ya. Langkah-langkahnya sama, ya, seperti yang Bapak Ibu guru ajarkan, hanya saja ini kita integrasikan di Microsoft Excel. Jadi 4 kali 1 dan 2 kali 1, ya. Di sini nanti, nah, di sini 4 kali 1 dan 2 kali 2. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah kalikan pembilang dengan angka yang menjadi perkalian dari penyebut. Nah, penyebut yang bawah ini dikali 1, yang sebelah kanan dikali 2, berarti atas pun sama. Ini kali 1 dan yang atas dikali 2, ya. Ini ya. Nah, seperti ini, ya. Kalikan pembilang dengan angka yang menjadi perkalian dari penyebut. Nah, berarti angka ini kita kalikan dengan ini, dan angka yang ini kita kalikan dengan ini, ya. Yang bawah ini merupakan KPK-nya, sama, ya. Ini juga sama. Nah, kita atur, nah, kita atur lagi. Nah, sini tetap kita atur lebih mudah lagi. Nah, kan seperti ini.
Nah, kita beri warna ya, kan sama, ini sekarang sama. Nah, ya, jika penyebutnya sudah sama, tentu saja kita tinggal jumlahkan pembilang. Oke, kita jumlahkan pembilangnya dengan ini ditambah dengan 5, dan bawahnya ingat penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya. Jadi hasilnya adalah 5/4. Maaf, sini ya. Nah, hasilnya adalah 5/4. Nah, ini caranya. Sangat mudah kan membuat soal otomatis terkait dengan materi pecahan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pengembangannya bagaimana agar soal ini lebih otomatis, atau bagaimana agar angka-angka yang tampil di sini tidak perlu kita tulis satu persatu. Nah, untuk mudahnya kita akan memanfaatkan range between ya. Kemudian kita juga akan memanfaatkan spinner dari developer. Oke, bagaimana caranya? Kita akan ubah di sini ya. Soalnya akan kita kopikan, kita masukkan di sini. Nah, yang pertama kita harus menggunakan rumus random ya. Random angka terendah dan angka teratas. Kita 1,2, dan untuk yang bawah juga sama, range between. Bawah boleh dengan 3. Yang ini mungkin lebih besar lagi, 3 dan 5. Dan untuk penyebut yang ini kita ubah 4, angka terendah 4 dan angka tertingginya 9. Nah, ini akan otomatis. Range between ini artinya adalah random antara ya, angka random antara 3, angka terendah 3 dan angka terendah 5. Berarti yang akan diacak adalah dari 3, 4, dan 5. Maka yang akan tampil di sisi yang ini hanya ada 3, 4, dan 5. Sedangkan yang ini angka terendah 4 dan angka tertinggi adalah 9. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ini agar lebih ini kita gunakan 6 ya. Ini 3 dan 4 saja. Nah, di sini ini akan otomatis. Nah, ya, sampai sini. Nah, ini untuk range between. Nah, kemudian tentu saja kita gunakan langkah-langkah yang tadi ya. Kita tentukan KPK-nya dulu ya, biar lebih mudah. Ini langsung aja sum dengan LCM dari 3 dan ini, maaf, salah ya, ke LCM dari penyebut 1 dan penyebut 2. Penyebut 1 dan penyebut 2. Wow, maaf, salah rumusnya, dalam kurung. Nah, 21. Kemudian setelah tentukan KPK-nya, kita bagikan ini dengan ini, kemudian dikali dengan bilangan ini. Ini kita ringkas langkah 2 dan 3 dalam satu sel. Nah, 7. Kemudian kita
tulis tanda plus di sini, operasi hitungnya tanda plus. Kemudian kita sama, ini dibagi dengan ini dikali dengan ini. Paham ya rekan-rekan guru semuanya? Nah, ini. Nah, kita beri tanda batas di sini. Nah, jadi penyebut yang samanya adalah 36 dan pembilang ini sudah ada di langkah ini, langkah yang ketiga. Tadi kita ringkas selnya. Nah, kemudian kita beri tanda sama dengan di sini. Kemudian kita tinggal jumlahkan bilangan ini tambah dengan ini. Yang ini tinggal kita ambil dari sini. Nah, ketemu. Ya kan? Mudah. Nah, jawabannya adalah 7/6. Nah, kalau jawabannya seperti ini, berarti ini harus dalam bentuk, ya, harus dalam bentuk pecahan campuran. Kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, atau mau kita ubah bentuk ke pecahan desimal, tergantung kebutuhan atau keinginan dari si pembuat soal. Ya, kalau angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut, ya. Nah, tapi sebelum dirubah ke sini, bagaimana caranya menyederhanakan? Karena bilangan ini masih bisa disederhanakan. Ya, penyebut 9 dan 6, pecahan 9 dan 6 ini masih bisa disederhanakan, ya, menjadi pecahan senilai yang angkanya kecil tetapi nilainya sama, ya, disederhanakan. Bagaimana caranya? Ya, untuk menyederhanakan pecahan, ya, kita harus paham mengenai FPB, ya. Kita cari FPB dari dua bilangan. Tadi kan 9 dan 6, ya. Atau kita ubah dulu untuk memudahkan. Maaf, tidak perlu. 9/6, ya. 9/6. Nah, kita sederhanakan, berarti kita harus cari yang pertama, cari terlebih dahulu FPB dari dua bilangan tersebut. Pembilang, FPB dari pembilang dan penyebutnya. Berarti kita menggunakan rumus tadi ada di atas, ya. Greatest common divisor berarti sama dengan GCD dari 9 dan 6. Nah, ini 3, ya. Nah, kedua gampang, bagikan, nah, pembilang dan penyebut bagi dengan FPB yang telah diketahui. Gampang di sini, tinggal 9 dibagi 3 dan 6 dibagi 3. Nah, di sini pecahan senilainya sudah diketahui, ya. Jawabannya adalah 3/2. Nah, ya. Sini 3/2. Nah, berikutnya jika sudah ketemu 3/2, ini merupakan bentuk pecahan biasa. Bagaimana dengan menjadikan pecahan desimal? Kalau menggunakan Excel tinggal dibagi saja. Nah, 1,5, ya. Untuk menjadikan pecahan campuran kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kemudian tadi akan kita bahas yaitu spinner, ya. Kita klik developer, kemudian kita klik bukan import, ya, maaf. Kita klik insert, kemudian kita klik ini spin button. Nah,
di sini kita buat spin buttonnya, contoh di sini ya. Nah, spin buttonnya. Kemudian kita klik di sini, mungkin kita bisa membuat kode soal di sini ya. Kode soal. Nah, ini kode soalnya. Kita akan ke sini 1 ya. Spinnernya adalah ke ya. Spinner ke sini ya. Nah, kode soalnya ya. Kita bisa atur format kontrolnya di sini. Mungkin minimumnya adalah 1 ya. Maksimum mungkin kode soalnya hanya 10 paket atau mengikuti jumlah siswa yang ada di kelas. Misal di kelas kami ada 14. Nah, ini nanti akan berubah soalnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ini soalnya tinggal di copy paste ke bawah. Tapi jangan lupa range between-nya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan memunculkan soal yang sama di nomor soal-soal berikutnya. Nah, untuk kunci jawabannya ini bisa Ibu Bapak pindahkan di kolom bawah, atau untuk sementara kita tandai warna putih dulu. Boleh seperti ini. Itu tergantung kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini kan kita akan otomatis akan berubah otomatis. Nah, di sini ya. Jadi soalnya akan otomatis dan jawabannya pun akan otomatis ada. Ya. Demikian apa yang dapat Oke Sharing sampaikan. Semoga tutorial membuat soal otomatis materi pecahan dengan memanfaatkan Microsoft Excel bermanfaat untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak akan merasa kesulitan lagi untuk membuat soal-soal latihan agar lebih memantapkan pemahaman siswa terkait dengan materi pecahan. Nah, karena dengan dibantu program ini, aplikasi ini akan memudahkan kita ya. Nah, ini adalah contoh format soal otomatis yang telah kami buat. Nah, di sini ada kodenya, ada tanggalnya langsung di sini, otomatis, jamnya juga otomatis. Nah, di sini langsung otomatis soalnya keluar sehingga akan lebih cepat mengeluarkan soal. Biasanya kami print soal tersebut. Nah, ini kunci jawabannya. Biasanya kami cetak satu persatu, satu anak mendapatkan satu kode, kemudian kami tekuk kertas ini. Nah, ini. Dan tentunya kita sepakati bahwa dalam mengerjakan soal ini kejujuran adalah hal yang paling utama. Sehingga yang paling utama bukan hanya soal jawaban saja, tetapi selain kejujuran juga di sini perlu dibubuhi dengan bukti yang otentik, sehingga oret-oretan di sini. Anak-anak harus oret-oretan di sini. Nah, ini merupakan format dari aplikasi soal otomatis dengan memanfaatkan salah satu fitur Microsoft Office, yaitu Excel, pada materi pecahan. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.